ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, hari ini kita sharing-sharing yuk tentang Naomi. Siapa sih Naomi itu? Yang jelas Naomi adalah salah seorang tokoh di dalam Alkitab. Nah, sekarang pertanyaanku nih sama kamu. Di kitab mana sih kisah kehidupan Naomi itu ada? Oh, kamu jangan cari-cari ya guys ya di dalam Alkitab. Mana nih kitab Naomi? Ya, sampai kapan juga nggak bakal ketemu guys. Karena apa? Karena kisah kehidupan Naomi ada di dalam kitab Rut. Jadi sekarang udah tahu kan? Nah, guys, sedikit tentang Naomi. Naomi adalah seorang yang berasal dari Bethlehem Yehuda. Dia mempunyai seorang suami dan 2 orang anak laki-laki. Guys, mereka pada waktu itu hidup di dalam zaman hakim-hakim ya guys. Dan pada waktu itu juga bangsa Israel tengah dilanda suatu kelaparan. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Naomi, suami dan kedua anak laki-lakinya memutuskan meninggalkan Bethlehem dan menetap di tanah Moab. Nah, lamanya Naomi menetap di Moab guys ada kurang lebih 10 tahun. Kenyataan bahwa keinginannya untuk berubah karena dia meninggalkan Bethlehem dan menetap di Moab, ternyata itu tidak terjadi guys. Apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang menjadi tujuan hidupnya dan keluarganya ternyata tidak seperti apa yang diharapkan. Justru di Moab lah suaminya meninggal dan kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Sehingga Naomi tidak mempunyai apa-apa. Guys, akhirnya ketika di Moab itu Naomi mendengar bahwa bangsa Israel sudah dipulihkan oleh Tuhan dan Tuhan memberikan makanan kepada umatnya dan menjawab doa-doa mereka, yang artinya sudah tidak ada lagi kelaparan di tanah Israel. Di dalam dia mendengar hal itu guys, dia memutuskan untuk meninggalkan Moab dan kembali ke Bethlehem Yehuda, tempat kelahirannya. Guys, ketika sampai di Bethlehem Yehuda, seluruh Bethlehem Yehuda guys gempar karena mereka pangling gitu ya guys ya melihat Naomi, sehingga mereka bertanya-tanya, apakah benar ini Naomi? Nah guys, Naomi mengatakan gini, jangan panggil lagi aku Naomi, tetapi panggil aku Mara, karena banyak hal yang pahit terjadi dalam kehidupanku. Dengan tangan yang penuh aku keluar, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan mengembalikan aku. Dan Naomi mengatakan guys bahwa Tuhanlah yang menyebabkan ini semua di dalam kehidupannya. Guys, apakah benar pernyataan Naomi itu bahwa Tuhan yang menimpakan seluruh hal yang buruk di dalam kehidupannya? Itu nanti akan kita jawab ya guys ya. Nah guys, dengan keadaan Naomi seperti ini, apakah tujuan Tuhan gagal terhadap hidup Naomi guys? Walaupun dia sudah meninggalkan Bethlehem, tentu tidak guys. Tuhan tidak pernah tidak mengasihi seseorang. Walaupun orang itu pernah salah di dalam mengambil keputusan, yang adalah contohnya Naomi dan keluarganya, tetapi Tuhan tetap mengasihi Naomi dan rencana tujuan Tuhan di dalam kehidupan Naomi tidak pernah gagal. Karena Naomi termasuk di dalam rencana Tuhan untuk melahirkan Sang Kristus Juru Selamat dari garis keturunan suku Yehuda. Guys, hebat kan ya guys ya? Nah, jadi gini guys, yang mau kita sharingkan adalah Bethlehem melambangkan Tuhan, Moab melambangkan dunia ini. Guys, ketika kita ada di dalam Tuhan, mungkin Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Apa yang kita inginkan belum terkabul, apa yang kita pikirkan belum Tuhan juga jawab, sehingga mungkin di dalam hati kita timbul pikiran seperti ini, kayaknya di dalam Tuhan ini kehidupanku tuh nggak meningkat gitu loh, kehidupanku tuh standar-standar aja, orang-orang lain kok yang di luar Tuhan tuh kok enak-enak ya, kayaknya kehidupannya tuh lebih bagus daripada orang-orang yang di dalam Tuhan. Guys, karena keinginan seperti ini begitu kuat dan kita mendengarkan suara-suara iblis guys, akhirnya secara sadar seperti Naomi dan keluarganya kita meninggalkan Tuhan dan kembali kepada dunia ini. Guys, akhirnya yang aku tahu kalau seseorang meninggalkan Tuhan, berpaling dari Tuhan secara sadar, maka ketika dia hidup di luar Tuhan di dalam dunia ini, tentu dia akan mengalami banyak kesusahan di dalam kehidupannya. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia inginkan, justru bukan seperti itu yang terjadi guys. Malah sebaliknya, kehidupannya akan makin hancur. Dan itu banyak contoh-contoh yang aku lihat ya guys ya. Ketika seseorang meninggalkan Tuhan secara sadar dan lebih memilih kesenangan-kesenangan di dalam hidupnya, memilih dunia ini, maka yang ada adalah kehancuran di dalam kehidupannya. Memang mungkin tampak luar
sepertinya baik-baik, sepertinya lebih hebat, sepertinya lebih daripada yang ada di dalam Tuhan. Tetapi guys, percaya bahwa di dalam hatinya, di dalam rohnya, dia sangat menderita guys. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Nah guys, kalau sudah seperti ini, bisakah kita mempersalahkan Tuhan? Tentu tidak. Karena semua keputusan yang kita buat ketika kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan dan lebih memilih dunia ini, kita lakukan secara sadar. Maka kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, karena itu adalah keputusan yang kita ambil sendiri dan keinginan kita sendiri. Sekarang yang menjadi pemecahannya adalah, maukah kita kembali kepada Tuhan? Guys, mari ketika kita sudah ada rencana untuk meninggalkan Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Dan kalaupun ada di antara kita yang sudah meninggalkan Tuhan dan ikut menikmati kehidupan ini dan mungkin kelihatannya berhasil, tetapi itu sebenarnya pembohongan-pembohongan belaka ya guys ya. Aku yakin kalian tidak bahagia kalau kalian meninggalkan Tuhan. Sama seperti Naomi guys, mari kita lakukan tindakan yang benar. Kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada Bethlehem, yaitu rumah Tuhan itu. Mari kita kembali ke Bethlehem guys, kepada Tuhan yang menciptakan hidup kita. Kita percaya tangan Tuhan tidak akan pernah berhenti menunggu kita. Dan Tuhan terus akan mengasihi kita sama seperti kasihnya kepada Naomi. Dan sama seperti yang dilakukan kepada Naomi, bahwa dia memulihkan kehidupan Naomi dan dia juga sanggup memulihkan kehidupan kita guys, ketika kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Dan itu adalah keputusan yang terbaik, keputusan yang sudah paling benar ya guys ya. Nah guys, apakah Tuhan bisa memulihkan lagi hidup kita yang sudah hancur guys ketika meninggalkan dia? Bisa guys, sangat bisa, karena dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan yakinlah, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah gagal. Mari guys, kita imani setiap janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan, bahwa kehidupan di dalam Tuhan lebih daripada segala-galanya, daripada kehidupan di luar Tuhan. Ada nih guys ya, kata-kata seperti ini yang orang dunia sering bilang, kehidupan di dunia ini seperti surga, tetapi tanpa Tuhan seperti neraka. Kehidupan di dalam Tuhan mungkin seperti di neraka, tetapi keadaannya seperti di surga karena ada Tuhan di situ. Demikianlah guys keadaan kita. Kita akan terus merasakan surga karena ada Tuhan terus yang mendampingi kita di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Dan di dalam waktu Tuhan, apa yang kita inginkan, kita doakan, itu akan Tuhan berikan. Asal kita tetap setia, kita tetap taat, kita tetap fokus kepada Tuhan. Oke guys, jadi jangan pernah ada pikiran untuk meninggalkan Tuhan. Jangan pernah ada pikiran untuk, wah di dunia ini lebih enak, ikut dunia ini lebih enak. Jangan guys, jangan. Tetap pegang teguh janji Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita dan tujuannya dalam hidup kita tidak pernah gagal. Oke guys, bersama dengan aku Uli di channel YouTube Uli Official, bersama hal-hal kecil di sekitar kita, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.